Baik, selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Belkianus Rewi dari Prodi Pendidikan Musik, dan pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan perkembangan belajar peserta didik. Baik, yang pertama yang perlu saya jelaskan adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Baik, pada faktor-faktor yang mempengaruhi ini, faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik terdiri atas 3. Yang pertama adalah faktor yang berasal dari individu, dan yang kedua faktor yang berasal dari luar individu, dan yang ketiga adalah faktor umum. Baik, yang pertama faktor yang berasal dari individu. Faktor yang berasal dari individu terdiri atas 3. Yang pertama, sifat-sifat keturunan. Sifat-sifat keturunan ini akan mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Sifat-sifat keturunan itu yang berasal dari keluarga atau dari orang tua yang bersangkutan, sehingga biasa orang mengatakan bahwa begini, contohnya ini orang pemalas, ini orang tukang pukul di sekolah atau bagaimana, ini orang pemalas, ini orang pemarah, bagaimana. Itulah orang biasa mengatakan bahwa sifat-sifat keturunan. Lalu kemudian bakat atau pembawaan. Bakat atau pembawaan. Bakat itu adalah suatu kualitas yang dimiliki seseorang dalam sesuatu hal. Ya. Bakat, misalnya bakatnya bermain bola, bakatnya bermain musik, itulah yang dinamakan bakat atau bakat atau pembawaan. Bakat bisa saja pembawaan dari orang tua, karena memang biasanya orang mengatakan bapaknya dulu jago main bola, bapaknya dulu jago berkelahi, begitu. Jadi akan menurunkan kepada anaknya. Itu yang bakat itu yang seperti itu. Faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik, itulah yang mempengaruhi oleh bakat atau pembawaan. Terus yang berikut adalah dorongan dan intrinsik. Dorongan ada 2 aspek, yaitu dorongan berupa maksudnya dorongan dari orang lain dan juga dorongan dari hati nurani sendiri, ya. Maksudnya dorongan dari orang lain misalnya begini, kamu tidak boleh ini sekolah, tidak boleh pergi ke sekolah ini tidak ada gunanya, bikin habis uang, gitu maksudnya. Terus dorongan dari maksudnya dari hati kita sendiri itu merupakan ada banyak hal dorongan dari diri sendiri. Yang pertama mungkin saya ini sekolah tidak ada guna-guna, bikin habis uang orang tua, dan pada akhirnya saya nganggur. Nah, itulah yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Terus yang berikut adalah bagian faktor yang berasal dari luar individu. Yang pertama adalah makanan, dan yang kedua iklim, yang ketiga kebudayaan, yang keempat ekonomi, dan yang kelima kedudukan anak dalam keluarga. Makanan merupakan makanan bisa dikatakan menjadi faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Karena makanan teratur akan meningkatkan kualitas kecerdasan anak dalam proses belajar. Itulah. Kalau misalnya
makanan. Ada yang makanan hanya itu saja, makanan yang tidak terlalu menjamin, makanan yang mungkin ya makan hanya ubi, kayu seperti zaman dulu ya. Tapi akan mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Lalu kemudian adalah kebudayaan. Kebudayaan ini merupakan ajaran dari leluhur yang mungkin sejak dulu, sejak lahir diajarkan seperti itu, diajarkan terus, dikembangkan oleh anak tersebut sehingga menimbulkan faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Oke, yang ketiga, keempat, ekonomi. Ekonomi mungkin dalam keluarga, atau dalam rumah tangga mungkin ekonominya sedikit mempengaruhi, sedikit menurun sehingga mempengaruhi proses perkembangan belajar peserta didik. Karena dengan dari ekonomi tadi, misalnya dari keuangan atau untuk membayar administrasi SPP atau bagaimana, sehingga kurang. Jadi baik, yang berikut adalah kedudukan anak dalam keluarga. Kedudukan anak dalam keluarga akan menjadi suatu harapan dalam keluarga untuk menjadi seorang yang luar biasa dalam proses perkembangan belajar. Kedudukan ini akan terpengaruh oleh faktor-faktor perkembangan belajar peserta didik dengan alasan karena mungkin kedudukan keluarga ini sejak dulu sampai sekarang mungkin masih seperti itu. Dengan zaman yang semakin maju, punya kedudukan ini semakin maksudnya kedudukan mereka masih dengan tahap yang dulu punya, masih belum terlalu maju, masih nalarnya atau kehidupan dalam kehidupan sosial atau kehidupan dalam keluarga itulah. Baik, yang berikut adalah faktor umum. Faktor umum yang pertama adalah ras, dan yang kedua adalah kesehatan, yang ketiga adalah inteligensi, dan yang keempat adalah jenis kelamin. Ras, kesehatan, inteligensi. Inteligensi adalah kemampuan berpikir abstrak, kemampuan mempertimbangkan pemahaman moral. Untuk kemampuan, lalu yang berikut adalah kemampuan beradaptasi dengan lingkungan. Terus yang berikut kemampuan total individu. Baik, untuk jenis kelamin mungkin di sini yang saya ketahui adalah perbedaan antara perempuan dengan laki-laki. Perempuan memiliki karakter yang halus dan laki-laki memiliki karakter yang tegas, kasar, dan kuat. Itulah yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Sehingga orang mengatakan bahwa laki-laki mungkin lebih berisi dan lebih pengetahuan sosialnya itu lebih tinggi, maksudnya lebih tinggi dalam berinteraksi di lingkungan sosial. Misalnya dalam
gotong royong, misalnya dalam dan lain-lain lah, sehingga perkembangan belajar peserta didik itu akan maksudnya jenis kelamin yang terpengaruh akan mempengaruhi faktor perkembangan belajar peserta didik itu bawaan dari kemalasan. Laki-laki itu sering malas, sering kepala batu, itu laki-laki kebanyakan. Sedangkan perempuan itu kebanyakan yang teladan, terus rajin. Ya memang karakternya seperti itu. Nah, itu kesehatan. Yang berikut adalah kesehatan. Kesehatan ini adalah merupakan hal utama yang dibutuhkan oleh oleh makhluk hidup, terutama manusia, yaitu untuk memenuhi kebutuhan itu, untuk menjalankan suatu proses keseharian, untuk meningkatkan kualitas belajar, itu memerlukan kesehatan yang paling diutamakan. Terus yang menjadi pengaruh faktor menjadi pengaruh dalam faktor perkembangan belajar peserta didik adalah kesehatan. Bisa terganggu dengan proses belajar gitu. Kesehatan. Oke, yang berikut adalah ini kita sudah membahas ya faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Sekarang kita beralih ke faktor-faktor yang mempengaruhi sosial. Faktor-faktor yang mempengaruhi sosial. Kapasitas mental yang pertama. Yang kedua, pendidikan. Yang ketiga, status sosial ekonomi. Dan yang keempat, kematangan anak. Yang ketiga adalah keluarga. Yang keempat, kelima, keluarga. Baik, yang pertama, kapasitas mental. Mental akan terpengaruh dari faktor-faktor faktor perkembangan belajar. Kenapa? Mental bisa dikatakan suatu faktor yang mendukung kita untuk lebih dalam, lebih luas untuk memperoleh pengetahuan. Sehingga mental kalau sudah dipengaruhi oleh faktor-faktor mental yang buruk atau mental yang baik akan mempengaruhi faktor-faktor perkembangan belajar peserta didik. Pendidikan merupakan kebutuhan setiap orang dan kebutuhan setiap orang dalam kehidupan di dunia ini. Ya. Jika pendidikan tidak memfokuskan, maksudnya masyarakat tidak memfokuskan pada pendidikan, maka akan menimbulkan faktor-faktor mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Kenapa? Bisa saja kita akan dibodohi oleh orang luar, ya kan? Karena kita tidak punya pengetahuan, tidak punya ilmu yang begitu membangunkan jati diri kita. Baik, yang berikut adalah status sosial ekonomi. Status sosial itu yang berasal dari lingkungan sekitar. Misalnya dalam keluarga, dari segi pergaulan, dari segi kerjasama, itulah
yang menjadi faktor yang mempengaruhi sosial perkembangan belajar peserta didik. Yang berikut adalah kematangan anak. Kematangan anak ini akan mempengaruhi kematangan maksudnya adalah potensi yang didapatkan oleh anak tersebut, apakah sudah matang, apakah sudah memperoleh kematangan yang bisa dalam konteks apa saja, maksudnya dalam perkembangan belajar peserta didik ini, sehingga anak tersebut memperoleh prestasi yang maksudnya prestasi tersendiri dalam diri sendiri, maksudnya dalam diri kita sendiri. Maksudnya kematangan anak itu akan yang menjadi pengaruh dalam perkembangan belajar peserta didik, yaitu pertama adalah kurang percaya diri dan kurang bergaul, kurang berkehidupan sosial, sehingga mempengaruhi sosial perkembangan belajar peserta didik. Terus yang berikut adalah keluarga. Keluarga adalah menjadi patokan, menjadi pusat utama untuk peserta didik, untuk anak. Karena apa? Keluarga harus memiliki sifat sosial yang tinggi untuk mengetahui bagaimana perkembangan anak, sehingga anak kita menjadi seorang yang lebih baik, ya, dari kecil, remaja, dewasa. Nah, itulah keluarga. Keluarga bisa mempengaruhi sosial, bisa menjadi faktor yang mempengaruhi sosial perkembangan belajar peserta didik. Itu. Yang berikut adalah di sini adalah teori perkembangan psikososial. Di sini teori perkembangan psikososial menurunkan tahapan teori psikososial Edson. Yang pertama adalah bayi yang lahir 18 bulan itu sudah punya belum punya penglihatan, maksudnya sudah punya pengertian tersendiri. Maksudnya kita harus mengajarkan hal-hal yang lebih hal-hal yang baik. Mereka dia masih bayi, tapi mereka punya penglihatan atau pendengaran itu tajam, ya, sehingga akan terbawa sampai ke dewasa dan kapanpun. Lalu berikut adalah usia praktek, usia prasekolah, ya. Sekolah adalah itu dari 1 tahun atau 2 tahun ke 5 tahun sampai 5 tahun. Nah, di situ kita akan mengajar banyak pengetahuan tentang
pengenalan misalnya di TK itu biasanya mengajar tentang pengenalan huruf, pengenalan angka, itulah, dan juga pengenalan lain, ya, sehingga sehingga daya ingatan ini akan memperoleh tahapan-tahapan perkembangan, ya. Baik, yang berikut adalah usia sekolah. Usia sekolah itu sudah masuk SD 6 tahun sampai dengan 11 tahun. Sampai dengan 11 tahun. Itu sudah mengalami sudah mulai memahami tentang bagaimana sasaran yang mungkin merujuk pada kematian atau merujuk pada sakit, maksudnya sudah bisa mengetahui, oh ini salah, ini kalau sahabat begini saya akan jatuh. Misalnya saya main sepeda, kalau di jalan yang menurun begini saya main sepeda, mungkin saya akan. Kalau masih kecil mungkin dia tidak tahu, tidak pusing, ya. Maksudnya dia belum tahu itu saya akan mati dan itu saya akan sakit. Tidak tahu. Kalau sudah SD, sudah masuk ke usia 6 sampai 11 tahun, itu sudah paham itu tentang teori. Itu yang termasuk dalam tahapan teori psiko action. Yang berikut adalah remaja 12 tahun sampai 14 tahun itu, ya, SMP lah, ya, SMP itu sudah mulai beranjak ke tahap-tahap yang mungkin sudah mulai tahu tentang tentang ternyata saya punya keluarga itu miskin, saya keluarga itu susah. Itu sudah mulai tahu dari situ. Nah, mulai sadar. Setelah yang berikut dewasa itu dari umur 40 sampai 65 tahun. Itu sudah luar biasa, ya. Menurut kita sudah luar biasa, ya. Lalu yang berikut adalah kematangan. Kematangan itu dari 65 tahun sampai meninggal dunia. Tuh. Berarti sudah, ya. Kalau sudah semakin tua kan semakin error lagi. Itu mungkin ya tahu lagi. Oke, baik. Kita beralih ke bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Oke, di sini bentuk-bentuk tingkah laku sosial. Jadi baik, yang pertama adalah persaingan. Yang pertama adalah agresi. Mana? Ya, agresi benar. Agresi. Yang kedua adalah menggoda. Yang ketiga adalah berselisih, bertengkar. Terus yang keempat adalah tingkah laku berkuasa, gitu. Yang kelima adalah mementingkan diri sendiri. Yang keenam simpati. Yang kedelapan adalah persaingan. Yang kesembilan kerjasama. Persaingan, kita lihat di persaingan. Persaingan ini merupakan bentuk-bentuk tingkah laku sosial yang biasa kita lihat di sekitar kita, ya, di sekitar rumah kita, di tetangga kita, di lingkungan kita, ya. Nah, persaingan itu akan mempengaruhi, maksudnya akan mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Dan juga persaingan itu ada yang mempengaruhi
perkembangan belajar peserta didik, dan ada yang meningkatkan perkembangan belajar peserta didik. Ya, persaingan dalam, maksudnya persaingan yang mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik, misalnya persaingan dalam apa namanya? Contohnya, adik anak itu sekolah semua, adik anak itu mulai jadi semua ya. Ada baik saya buat cara supaya adik anak ini batal gitu. Itulah yang mempengaruhi perkembangan, faktor-faktor mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik. Terus faktor yang untuk meningkatkan atau yang mendukung mendukung perkembangan belajar peserta didik adalah persaingan yang mungkin ya. Tetangga sebelah itu dia punya anak, maksudnya dia sudah SMP ini sama si SD. Bagaimana caranya supaya saya bisa seperti dia? Ya dengan cara belajar, begitu. Itulah yang menjadi suatu keunikan, suatu peningkatan dalam perkembangan belajar peserta didik. Baik, menggoda atau pressing. Menggoda ini mungkin menggoda. Biasanya dari bentuk menggoda itu namanya sama seperti kita mengikuti, menginginkan sesuatu yang dimiliki orang lain, ingin memiliki sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Itulah menggoda. Itulah menjadi itu juga yang menjadi proses perkembangan belajar peserta didik. Terus kerjasama ini merupakan hal yang luar biasa menurut saya, karena dengan kerjasama kita akan membentuk suatu organisasi atau membentuk suatu kelompok untuk membangun dan untuk meningkatkan perkembangan belajar peserta didik. Dan ada faktor lain yang mungkin akan mempengaruhi perkembangan belajar peserta didik, yaitu dari kerjasama yang mungkin mungkin yang berpikirnya yang menjalurkan ke ke sisi yang ke konteks yang negatif gitu. Baik, yang berikut adalah keunggulan dalam perkembangan belajar peserta didik. Yang pertama adalah kualitas, yang kedua adalah cerdas dan berkarakter. Keunggulan dalam perkembangan belajar peserta didik merupakan harapan dari keluarga, harapan dari semua masyarakat luas terhadap peserta didik untuk meningkatkan pengetahuan, kualitas, untuk memperoleh kehidupan yang lebih maju dan yang lebih baik. Itulah yang dibutuhkan oleh masyarakat luas. Itu yang termasuk dalam keunggulan. Terus yang kedua adalah keunggulan cerdas dan berkarakter. Maksudnya cerdas, sehingga itu juga merupakan faktor yang sangat diharapkan oleh keluarga juga. Kecerdasan dan berkarakter. Baik, terima kasih. Sekian video dari saya. Terima kasih video presentasi dari saya. Mungkin ada kendala kurangan dari saya, mohon maaf.
akan saya berusaha untuk merubah, akan lebih belajar lagi, akan lebih berusaha untuk mengetahui hal-hal yang masih kurang dari saya, sehingga nanti saya akan memperoleh hasil yang lebih baik. Baik, sekian, terima kasih.